Finally, a BBC newsreader is being applauded for going off script and correcting what had been put in her teleprompter. Watch this. PWND Malaysia takjubs iri. Final AFF U23 Indonesia versus Vietnam mendunia. Tayang di 118 negara. Mereka makin terkenal, kita malah terperosok. Dan dalam ASEAN itu sendiri, suka tak suka, Indonesia saya rasa kalau ia bertindak dengan betul bagi mereka lah, pengaruh mereka akan jauh menjadi lebih besar daripada sebelum-sebelum ini. Setiap usaha yang telah dilakukan untuk memperbaiki timnas, tak kisahlah dari segi taktik, tak kisahlah dari segi strategi, tak kisahlah dari usaha-usaha pemasaran, usaha-usaha media sosial, administrasi, usaha-usaha untuk membina pemain-pemain squad, pemain-pemain naturalisasi, semua usaha-usaha kecil ini segalanya terarah ke arah detik terbesar ini. Pada final Piala AFF U23 2025 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, pada 29 Juli, dunia sepak bola Asia Tenggara kembali membuat sejarah. Laga Indonesia versus Vietnam ini telah memperoleh hak siar internasional. Dijadwalkan akan disiarkan ke 118-120 negara melalui spot dan channel resmi ASEAN United FC di YouTube, menjadikannya salah satu final U23 paling banyak ditayangkan di dunia. Berita DIY, 1, Wikipedia, 2. Sementara itu, di negeri tetangga Malaysia, para pundit dan pengamat sepak bola menonton sambil mengelus dada. Mereka mengaku takjub sekaligus iri, melihat bagaimana Indonesia dan Vietnam membangun narasi global, sedangkan sepak bola Malaysia justru mulai terpinggirkan dari peta internasional. Piala AFF U23 2025 mencatat pencapaian spektakuler. Selain dihadiri ribuan penonton di Stadion GBK, acara ini juga disiarkan secara global, baik via spot, YouTube ASEAN United FC, hingga platform streaming internasional lainnya. Wikipedia, 2. Indonesia sebagai tuan rumah kini bukan hanya jadi pusat perhatian ASEAN, tapi juga pemandangan dunia. Beberapa negara Asia, Eropa, Amerika Utara, bahkan Afrika akan menayangkan laga ini lewat channel resmi AFF atau spot. Ini membuktikan bahwa sepak bola AFF U23 kini memiliki nilai pemasaran global yang jauh lebih tinggi daripada edisi sebelumnya. Indonesia U23 sepanjang turnamen menunjukkan performa impresif, menang telak 8-0 atas Brunei, stabil melawan Filipina, dan lolos ke final dengan mental baja setelah menang adu penalti atas Thailand. Media Vietnam memuji dominasi Garuda Muda sejak menit pertama laga semifinal. https://bola.okezone.com/siku-buka 3 Vietnam pun dianggap sebagai kekuatan konsisten, juara bertahan AFF U23 dan juara senior ASEAN 2024. Rekam jejak mereka memperlihatkan profesionalitas dan konsistensi level tinggi. Tirto.id, 4. Malaysia, sementara itu, tersingkir di fase grup, gagal lolos ke semifinal meski bermain imbang lawan Indonesia di laga terakhir. Media Vietnam dan ASEAN menyorot kegagalan ini sebagai simbol kegagalan strategi sepak bola Malaysia. https://bola.okezone.com/siku-buka 3 Beberapa barang komentar dari pundit dan media Malaysia yang terasa seperti cermin pahit. KS Sundaresa menyebut mental Indonesia sebagai berbeda total, bebas dari kompleks inferior dan dianggap lebih garang dalam setiap pertandingan. YouTube, 5. TV One News, 6. Raja Isa menyoroti dominasi citra Indonesia dan Vietnam di panggung siaran internasional. Ia bertanya, media Malaysia mana yang tampil di layar dunia? Kita hanya nonton TV lokal. Podcast sepak bola Malaysia ramai membahas plastisitas ini. Indonesia dan Vietnam sudah jadi brand global, Malaysia justru makin tidak dikenali di luar negeri. Narasi ini membawa kebanggaan nasional Indonesia makin menggelora, sementara Malaysia justru terbebani oleh perasaan terlambat dan kehilangan momentum. Mengapa Indonesia dan Vietnam bisa mendapat begitu banyak exposure global? 1. Integrasi hak siar strategis. Indonesia bekerja sama dengan spot internasional dan platform online global seperti ASEAN United FC. Sedangkan Malaysia hanya berfokus pada siaran domestik Astro Arena tanpa jejak internasional. Suara.com, 7. Wikipedia, 2. Konten powerhouse, banyak gol, drama, comeback. Indonesia menghadirkan pertandingan penuh aksi, mental juara ditampilkan sejak awal lawan Brunei, comeback atas Thailand, serta hype final melawan Vietnam. Vietnam sebagai juara konsisten menambah daya jual laga. TV One News, 6. Liputan6.com, 8. 3. Reputasi yang dibangun lama. Vietnam telah konsisten bertengger sebagai tim top ASEAN.
menang 2 edisi berturut-turut AFF U23, serta juara senior regional 2024, Wikipedia, 9. Indonesia menggiatkan branding lewat tim muda, naturalisasi, dan pelatih asing seperti Van den Burg. Malaysia, di sisi lain, kehilangan momentum tersebut, baik di lapangan maupun di publik internasional. Para pundit Malaysia menyampaikan kritik keras sekaligus usul ambisius. Malaysia harus mengembangkan sistem pembinaan yang lebih terstruktur, dari naturalisasi selektif, kompetisi usia muda, hingga hak siar global. Beberapa menyarankan reformasi total FAM ala PSSI, Eroy Chatohir. Tagar seperti belajar dari Indonesia dan bangkit harimau ramai di X, dulu Twitter. Itu menjadi simbol bahwa Malaysia sadar jika ingin masuk panggung global, mereka perlu berbenah fundamental. Indonesia. Brand internasional, pemain Indonesia seperti Jens Raven, Arhan Fikri, Zijlstra akan dikenal secara global. Sponsorship, komersialisasi meningkat, subsidi kompetisi. Inspirasi generasi muda, melihat Garuda Muda tampil siaran global akan memacu talenta baru. Vietnam. Konsistensi sukses menjadikan Vietnam ikon sepak bola ASEAN. Tawaran klub luar negeri untuk pemain Vietnam meningkat. Marka sepak bola profesional Vietnam pun semakin kuat. Rivalitas ASEAN mencapai titik refleksi. Malaysia harus balik menata strategi. Program Youth Academy terstruktur. Hak siar internasional. Pembangunan citra lewat turnamen internasional. Pembinaan teknologi, scouting, pelatih berkualitas. Tanpa itu, ASEAN mungkin akan terus menyaksikan Indonesia dan Vietnam berlaga di internasional, sementara Malaysia tetap di pinggiran. Pada final Piala AFF U23 2025 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, pada 29 Juli, dunia sepak bola Asia Tenggara kembali membuat sejarah. Laga Indonesia versus Vietnam ini telah memperoleh hak siar internasional, dijadwalkan akan disiarkan ke 11820 negara melalui spot dan channel resmi ASEAN United FC di YouTube, menjadikannya salah satu final U23 paling banyak ditayangkan di dunia. Berita DIY, 1, Wikipedia, 2. Sementara itu, di negeri tetangga Malaysia, para pundit dan pengamat sepak bola menonton sambil mengelus dada. Mereka mengaku takjub sekaligus iri, melihat bagaimana Indonesia dan Vietnam membangun narasi global, sedangkan sepak bola Malaysia justru mulai terpinggirkan dari peta internasional. Piala AFF U23 2025 mencatat pencapaian spektakuler. Selain dihadiri ribuan penonton di Stadion GBK, acara ini juga disiarkan secara global, baik via spot, YouTube ASEAN United FC, hingga platform streaming internasional lainnya. Wikipedia, 2. Indonesia sebagai tuan rumah kini bukan hanya jadi pusat perhatian ASEAN, tapi juga pemandangan dunia. Beberapa negara Asia, Eropa, Amerika Utara, bahkan Afrika akan menayangkan laga ini lewat channel resmi AFF atau spot. Ini membuktikan bahwa sepak bola AFF U23 kini memiliki nilai pemasaran global yang jauh lebih tinggi daripada edisi sebelumnya.